Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Jakarta Selatan di penghujung hari selalu menyisakan lelah yang menggerogoti kewarasan. Bagi Anggun, deru mesin pendingin ruangan di kantornya yang mati tepat pukul 11 malam adalah lonceng yang menandakan babak baru perjuangannya. Pulang ke kosan daerah Tebet, perempuan berusia 28 tahun itu menghela napas panjang sembari merapikan tas bahunya. Rambut hitamnya yang semula tertata rapi, kini tampak lepek, mencerminkan hari yang panjang akibat tenggat proyek besar yang tak kenal ampun. Langkah kakinya menggema di lobi kantor yang sunyi. Di luar, hujan baru saja reda, menyisakan aspal basah yang memantulkan cahaya lampu jalanan dengan pudar. Anggun memeriksa aplikasi ojek online di ponselnya berkali-kali, namun tak ada pengemudi yang mau mengambil pesanan di jam dan cuaca seperti ini. Jalan kaki sajalah lewat gang belakang pasar, gumamnya pada diri sendiri. Pikirannya sudah melayang ke tempat tidur empuk di kamarnya. Gang itu sempit dan lembab, diapit oleh dinding-dinding beton tua yang berlumut. Biasanya masih ada satu atau dua pedagang nasi goreng yang mangkal di ujung gang. Namun malam ini semuanya tampak mati. Saat Anggun melangkah lebih dalam, hawa dingin yang tidak wajar tiba-tiba menyergap. Bukan dingin sisa hujan, melainkan jenis dingin yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Tiba-tiba, lampu jalan di atasnya berkedip hebat sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan yang pekat, Anggun merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat. Ia mempercepat langkah, namun jantungnya berdegup lebih kencang dari derap kakinya. Tepat di tengah gang, ia tersandung sesuatu yang keras. Sebuah batu besar yang ia yakin tak pernah ada di sana sebelumnya. Tubuhnya limbung. Ia jatuh terperosok ke dalam selokan kecil di sisi jalan. Kepalanya terbentur pinggiran semen dengan keras. Dunia seketika menjadi hitam pekat. Entah berapa lama ia tergeletak di sana. Namun saat Anggun membuka matanya, kepalanya berdenyut hebat. Ia meraba ponselnya yang untungnya tidak pecah. Pukul jam 11 lewat 45. Hanya 15 menit, bisiknya lega, sembari berusaha berdiri dengan kaki yang gemetar. Ia segera berlari menuju kosannya tanpa menoleh ke belakang lagi. Keanehan pertama menyambutnya di depan pintu kamar kos. Pintu kayu itu terbuka sedikit. Padahal ia ingat betul telah menguncinya 2 kali pagi tadi. Saat melangkah masuk, aroma harum parfum pria yang sangat asing, campuran kayu cendana dan aroma mistis kemenyan memenuhi ruangan. Lampu kamar mandi menyala sendiri, dan bantal-bantal di atas tempat tidurnya tertata rapi, seolah baru saja diduduki seseorang. Malam itu, dalam tidurnya yang gelisah, Anggun tidak berada di kamarnya. Ia berdiri di sebuah koridor istana megah bawah tanah yang diterangi cahaya hijau kebiruan yang pudar. Seorang pria bertubuh tinggi dengan jubah kerajaan kuno mendekatinya. Wajahnya tampan, namun memiliki aura yang sangat dominan dan purba. "Kau sudah kembali, istriku." Suara pria itu berat,
bergema di seluruh ruangan, layaknya titah yang tak terbantahkan. Anggun tersentak, bangun dengan keringat dingin yang membanjiri leher. Ia segera berlari ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya yang pucat. Namun, saat ia menatap pantulan dirinya di cermin yang beruap, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Selama 1 detik yang sangat singkat, ia melihat sebuah mahkota tipis berbahan emas melingkar di kepalanya sebelum benda itu lenyap tertutup uap air yang memudar. Di cermin itu, matanya tampak berbeda, seolah menyimpan rahasia yang ia sendiri belum mengerti. Rahasia itu seolah mengintip dari balik kelopak mata Anggun yang gemetar, menyisakan sisa-sisa kilauan emas yang baru saja memudar dari pantulan cermin. Ia mencuci wajahnya berkali-kali, membiarkan air dingin menusuk pori-porinya untuk memastikan bahwa dia benar-benar telah terjaga. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pria berjubah kerajaan itu kembali hadir, begitu nyata hingga ia bisa merasakan embusan napas dingin di tengkuknya. Anggun melangkah lunglai kembali ke kamarnya, namun langkahnya terhenti di depan lemari pakaian yang pintunya sedikit terbuka. Di sana, di antara kemeja kerja dan kaos santai miliknya, tersampir sebuah gaun sutra berwarna merah darah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kainnya begitu halus, tampak berkilauan meski dalam cahaya kamar yang temaram, dengan sulaman benang emas yang membentuk motif sulur tanaman kuno. Tangannya gemetar saat menyentuh tekstur kain yang terasa dingin seperti kulit mayat. Tidak ada label harga, tidak ada nota pembelian, hanya aroma kayu cendana yang kini semakin pekat menyengat indera penciumannya. Pagi harinya, Anggun berangkat ke kantor dengan kepala yang terasa berat. Dunia di sekitarnya tampak berjalan terlalu cepat, sementara ia merasa tertinggal dalam kabut yang membingungkan. Saat ia melewati meja resepsionis, Rina, sahabat sekaligus rekan kerjanya, menghentikannya dengan tatapan penuh selidik namun kagum. "Astaga, Anggun, skincare apa yang kamu pakai semalam?" tanya Rina sembari mendekat. Jemarinya hampir menyentuh pipi Anggun. "Kamu kelihatan sangat berbeda. Wajahmu glowing sekali, seperti baru saja pulang honeymoon. Auramu cerah, tapi kenapa matamu terlihat sangat lelah? Ada apa?" Anggun hanya bisa memaksakan senyum tipis yang kaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa semalam ia merasa jatuh ke selokan di gang sempit dan tiba-tiba menemukan gaun misterius di lemarinya. Ketegangan itu semakin memuncak saat ia duduk di kubikelnya. Secara tidak sengaja, jemarinya menyentuh leher bagian samping yang terasa sedikit perih. Ia segera merogoh tas kecilnya, mengambil cermin kecil untuk mengecek lehernya. Di sana, tepat di atas urat lehernya, terdapat tanda merah samar berbentuk bulan sabit, bekas ciuman yang terasa panas sekaligus membekukan darahnya. Ketakutan Anggun mencapai puncaknya saat ia mencoba membuka galeri foto di ponselnya untuk mencari dokumen kerja. Alih-alih foto berkas, layarnya dipenuhi oleh puluhan foto selfie dirinya. Dalam foto-foto itu, Anggun sedang bersandar di dada seorang pria tinggi yang wajahnya selalu tertutup bayangan hitam, namun mengenakan pakaian kebesaran kerajaan yang persis ada dalam mimpinya. Di dalam foto, Anggun tersenyum begitu bahagia. Sebuah senyuman yang tidak pernah ia ingat pernah ia berikan pada siapapun selama bertahun-tahun terakhir. Dengan napas memburu, Anggun mencoba menghapus foto-foto itu satu persatu. Namun setiap kali tombol hapus ditekan,
foto itu kembali muncul, seolah-olah data digital itu memiliki nyawanya sendiri. Ia merasa sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Putus asa, Anggun memutuskan untuk mampir ke rumah seorang dukun tua di dekat kosannya saat perjalanan pulang. Lelaki tua berbau kemenyan itu hanya menatap Anggun sekilas sebelum ia sempat mengucap sepatah kata pun. Matanya yang keruh menatap ke arah leher Anggun, ke arah tanda merah yang tersembunyi di balik kerah mejanya. "Kau mencari jalan pulang, nak?" Suara dukun itu agak serak, terdengar seperti gesekan amplas. "Tapi kau terlambat. Kau sudah terikat perjanjian gaib yang sangat kuat. 7 tahun sudah lewat masa pengantinmu di sana. Dan sekarang dia datang untuk menagih sisanya." Anggun terpaku. Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada benturan di gang sempit semalam. 7 tahun? Bagaimana mungkin 7 tahun berlalu dalam sekejap mata yang hanya terasa seperti 15 menit? Dunia di sekitar Anggun seakan mulai runtuh, meninggalkan dirinya berdiri sendirian di ambang batas antara kenyataan dan kegilaan yang tak berujung. Kegilaan yang tak berujung itu seolah mulai menelan kenyataan ketika Anggun melangkah keluar dari kediaman dukun tua tersebut dengan kaki yang terasa seringan kapas. Kata-kata 7 tahun terus berdengung di telinganya, memicu denyut menyakitkan di pelipis yang tiba-tiba membuka keran ingatan yang asing. Di tengah hiruk-pikuk suara klakson kendaraan Jakarta yang memekakkan telinga, Anggun mulai melihat kilasan-kilasan visual yang mustahil. Ia melihat dirinya sendiri bersimpuh di atas lantai pualam dingin, dikelilingi oleh ratusan bayangan hitam yang membungkuk hormat. Ia mendengar suara gamelan dengan nada yang menyayat hati, mengiringi sebuah akad yang diucapkan dalam bahasa kuno yang sama sekali ia tak mengerti. Namun anehnya, lidahnya terasa keluh, seolah pernah melafalkan jawaban atas sumpah tersebut. Ia menunduk, menatap jari manis tangannya yang semula kosong. Sebuah cincin dengan mata batu hijau zamrud yang berpendar redup tiba-tiba melingkar di sana, melekat begitu erat seakan telah menyatu dengan kulit dan dagingnya. Anggun mencoba menariknya sekuat tenaga hingga kulitnya memerah, tetapi cincin itu tidak bergeser sedikit pun. Panik dan diselimuti ketakutan yang luar biasa, ia memutuskan untuk mencari jawaban ke satu-satunya tempat yang ia anggap sebagai rumah. Ia harus pulang ke kampung halamannya, menemui ibunya untuk membuktikan bahwa dunia sedang berbohong padanya. Namun, kepulangannya justru menjadi hulu dari bencana emosional yang lebih besar. Saat kakinya menginjak halaman rumah kayu milik keluarganya, suasana hening yang mencekam menyambutnya. Ibunya yang sedang menjemur kain menoleh ke arah gerbang. Begitu melihat Anggun, perempuan tua itu menjatuhkan baskomnya hingga pecah berserakan. Ibunya tidak berlari memeluknya, melainkan jatuh terduduk dengan wajah sepucat kain kafan, meraung-raung dalam tangisan histeris yang membelah kesunyian desa. "Kamu kemana saja, nak? 7 tahun, pakik ibunya di antara isak tangis yang menyesakkan dada. "Kami sudah menganggapmu mati. Kami sudah menyembelih kambing tiap tahun untuk haulmu, mendoakan arwahmu agar tenang. Tapi sekarang kamu berdiri di sini, seolah tidak pernah terjadi apa-apa." Anggun membeku di tempatnya berdiri. Jantungnya serasa diremas oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Ia melihat adiknya keluar dari rumah. Wajahnya yang dulu remaja, kini sudah tampak dewasa dan penuh gurat kedewasaan yang asing. Adiknya menatap Anggun dengan pandangan antara benci dan rindu.
sebelum akhirnya menunjukkan sebuah sudut di ruang tamu yang membuat napas Anggun terhenti. Di sana, di atas meja kecil yang dihiasi bunga sedap malam, terdapat foto dirinya dalam bingkai kayu yang usang. Namun, itu bukan foto biasa. Dalam foto itu, Anggun bersanding dengan seorang pria tampan berkulit pucat yang mengenakan pakaian kerajaan, Pangeran Arkan. "Dia pernah datang sekali, setahun setelah kamu hilang," bisik adiknya dengan suara bergetar. "Pria itu bilang dia suamimu. Dia membawa foto ini sebagai bukti bahwa kamu baik-baik saja di dunianya. Kami pikir itu hanya tipuan iblis, tapi wajahmu di sana, kamu terlihat begitu hidup." Malam itu, Anggun tidak bisa memejamkan mata di kamar masa kecilnya yang terasa asing. Udara di kampung yang seharusnya segar justru terasa pengap, seolah-olah ruang dan waktu di sekitar rumah itu telah terdistorsi. Saat bulan mencapai puncaknya, bayangan hitam mulai merayap dari sudut plafon, membentuk siluet tinggi besar yang menutupi cahaya lampu minyak yang temaram. Pangeran Arkan muncul, bukan lagi dalam mimpi, melainkan sebagai kehadiran yang begitu pekat hingga suhu ruangan anjlok ke titik beku. Matanya yang hitam pekat menatap Anggun dengan kemarahan yang tenang namun mematikan. "Kau berani meninggalkan istanaku dan kembali ke gubuk penuh debu ini?" Suara Arkan terdengar seperti gesekan logam yang mengguncang dinding rumah. "7 tahun aku memuja dan memberimu singgasana, tapi kau memilih untuk melarikan diri pada ingatan manusia yang rapuh ini. Ingatlah Anggun, tak ada satupun makhluk di dua alam yang bisa memutus apa yang sudah dipersatukan oleh darah dan sumpah." Darah dan sumpah seolah-olah mendidih di dalam nadi Anggun, membuat setiap inci tubuhnya bergetar hebat saat bayangan Pangeran Arkan perlahan menyatu dengan kegelapan kamar yang pengap. Ketakutan itu tidak lagi berupa teror yang mengejutkan, melainkan sebuah beban berat yang menarik kesadarannya menjauh dari realitas manusia. Sejak malam di kampung halaman itu, batas antara siang dan malam bagi Anggun mulai lebur menjadi satu lini masa yang mengerikan. Saat matahari bersinar, ia mencoba kembali ke rutinitasnya di Jakarta, berusaha meyakinkan diri bahwa ia masih seorang karyawati biasa. Namun setiap kali ia berkedip, dunia nyata di sekitarnya seolah retak dan menunjukkan pemandangan dari dimensi lain. Pekerjaannya di kantor berantakan karena Anggun seringkali ditemukan tak sadarkan diri di meja kerjanya dalam kondisi trans. Bagi rekan-rekannya, Anggun hanya tampak melamun dengan mata terbuka yang kosong. Namun di balik kelopak mata itu, Anggun sedang diseret paksa kembali ke istana bawah tanah yang megah sekaligus mencekam. Ia akan terbangun di sebuah ranjang besar bertiang 4 dengan selimut sutra yang dingin, dikelilingi oleh dayang-dayang berwujud bayangan yang tak memiliki wajah. Di sana, ia adalah seorang ratu, namun hatinya merasa seperti tawanan perang yang paling hina. Di istana gaib itu, Anggun mulai menyadari kenyataan yang lebih mengerikan daripada sekadar penculikan Sukma. Saat ia berjalan melewati lorong-lorong batu hitam yang diterangi obor api biru, ia mendengar tawa kecil yang melengking. Dari balik pilar-pilar raksasa, muncul 2 sosok kecil yang berlari ke arahnya. Mereka adalah sepasang anak, laki-laki dan perempuan, yang memiliki raut wajah sangat mirip dengannya, namun dengan mata yang hitam pekat tanpa bagian putih sedikit pun. Mereka memeluk kaki Anggun dengan jemari kecil yang terasa sedingin es, memanggilnya dengan sebutan ibu dengan suara yang bergema seperti ribuan bisikan di dalam gua. "Lihatlah hasil dari 7 tahun pengabdianku, Anggun.
Suara Arkan muncul dari balik kegelapan. Tangannya yang pucat membelai rambut Anggun dengan posesif. Mereka adalah darah dagingmu. Kau tidak bisa kembali ke dunia manusia yang fana dan melupakan bahwa kau adalah seorang ibu bagi pangeran dan putri kerajaan ini. Perlawanan Anggun di dunia nyata semakin tidak berarti. Ia pernah mencoba membuang cincin batu hijaunya ke sungai yang mengalir deras. Namun saat ia kembali ke kosannya, cincin itu sudah melingkar kembali di jarinya, bahkan meninggalkan bekas luka bakar yang melingkar seolah cincin itu marah karena hendak dibuang. Ia memotong rambut panjangnya hingga sebahu sebagai simbol pemberontakan. Namun saat ia terbangun dari tidur singkatnya, rambut itu telah tumbuh kembali sepanjang pinggang, terjalin rapi dengan hiasan bunga melati yang aromanya tercium sampai beberapa meter. Kewarasannya terkikis habis ketika ia menyadari bahwa ia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Di dunia nyata, ia sering kedapatan berbicara dalam bahasa kuno yang berat dan berwibawa, membuat teman-temannya menjauh karena ketakutan. Arkan kini tidak lagi bersembunyi di balik mimpi. Pria gaib itu mulai memanifestasikan dirinya sebagai bayangan pekat di sudut kamar kos Anggun, berdiri tegak dan mengawasi setiap gerak-geriknya seolah-olah dunia manusia hanyalah sebuah panggung sandiwara kecil yang sebentar lagi akan ditutup tirainya. Kau milikku selamanya, bisik bayangan itu tepat di telinga Anggun, membuat seluruh ruangan bergetar dan kaca jendela retak. Seiring dengan kesadaran Anggun yang kembali terseret paksa masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Kegelapan yang lebih dalam itu seolah menyeret Anggun kembali ke masa kecilnya, ke sebuah fragmen memori yang selama ini terkunci rapat di balik dinding bawah sadarnya. Di dunia nyata, tubuh Anggun jatuh tersungkur di lantai kosan, namun jiwanya terlempar ke sebuah sore yang mendung 20 tahun silam saat ia masih berusia 8 tahun. Dalam penglihatan gaib itu, ia melihat ibunya sedang bersimpuh di bawah pohon beringin tua di belakang rumah kampung mereka, meletakkan sebuah sesaji dan membisikkan doa-doa yang terdengar seperti rintihan putus asa. Saat itu, keluarga mereka sedang diambang kehancuran karena penyakit misterius yang menyerang ayah Anggun, dan sang ibu dalam keputusasaannya telah mengetuk pintu yang seharusnya tetap tertutup. Demi kesembuhan suamiku, aku akan memberikan apapun yang kau minta sebagai gantinya, isak ibunya dalam memori itu. Anggun kecil yang mengintip dari balik semak-semak melihat sebuah bayangan hitam tinggi besar keluar dari celah batang pohon, menyentuh dahi Anggun dengan jari panjangnya yang dingin. Sebuah janji telah dibuat, sebuah nazar telah terucap, namun ibunya kemudian ketakutan dan melupakan kewajibannya setelah suaminya sembuh secara ajaib. Nazar yang tak terbayar itu berubah menjadi utang darah yang berbunga selama 2 dekade. Dan Anggun adalah aset yang kini disita oleh kerajaan Arkan. Saat terbangun di dunia nyata, Anggun mendapati ibunya sudah berada di sampingnya, telah datang jauh-jauh dari kampung karena firasat buruk yang tak tertahankan. Dengan air mata yang terus mengalir, ibunya akhirnya mengakui rahasia kelam tersebut. Mengakui bahwa malam saat Anggun salah jalan pulang kerja sebenarnya adalah saat di mana perlindungan gaib yang selama ini ia upayakan telah runtuh. Arkan bukanlah orang asing yang kebetulan lewat. Dia adalah penagih janji yang telah menandai Anggun sejak kecil sebagai calon mempelai penguasa alam bawah. Maafkan ibu, nak. Ibu pikir mereka akan lupa, ratap ibunya sembari memegangi tangan Anggun yang kini terasa sedingin pualam. Namun di tengah isak tangis itu, penglihatan Anggun kembali memudar
dan ia ditarik masuk ke dalam sebuah ruang waktu alternatif oleh kekuatan Arkan. Dalam penglihatan itu, ia diperlihatkan sebuah garis hidup di mana ia tidak pernah tersesat malam itu. Ia melihat dirinya hidup dalam kemiskinan yang mencekik, menderita penyakit kronis yang sama dengan ayahnya, dan mati dalam kesunyian di sebuah rumah sakit umum yang penuh sesak, tanpa ada satupun orang yang peduli. Arkan muncul di hadapannya dalam dimensi antara tersebut, berdiri dengan kemegahan yang mengintimidasi, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang manipulatif. "Lihatlah nasib manusia yang kau banggakan itu, Anggun," bisik Arkan, sembari membelai pipi Anggun yang basah oleh air mata. "Aku memberimu kehidupan sempurna di sisiku, keabadian, kekayaan yang tak akan habis, dan cinta yang melampaui logika fana. Di duniamu, kau hanyalah angka yang bisa digantikan, tapi di istanaku, kau adalah pusat dari segalanya. Kenapa kau masih menolak takdir yang menyelamatkanmu?" Anggun merasakan hatinya mulai goyah. Sebuah konflik internal yang menyiksa mulai merayap di dadanya. Ada bagian dari dirinya yang mulai jatuh cinta secara paksa pada kemapanan dan keamanan yang ditawarkan oleh sosok gaib ini. Namun di sudut hatinya yang lain, ia merasa ngeri pada kenyataan bahwa cintanya adalah hasil dari sebuah transaksi gelap yang menumbalkan kebebasannya. Saat ia menatap mata Arkan, ia mulai melihat bayangan dua anak kecil yang memanggilnya dari kegelapan, membuat naluri keibuannya bergejolak hebat, seiring dengan kesadaran bahwa ia tidak lagi hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dua alam. Jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dua alam itu seolah memanggil Anggun dengan frekuensi yang hanya bisa didengar oleh naluri seorang ibu. Seiring dengan semakin kaburnya batas realitas, Anggun mulai mengalami fenomena yang menghancurkan logika medis manapun. Ia mulai merasakan sensasi fisik yang nyata bagi kehadiran kedua anak gaibnya di dunia manusia. Di dalam kamar kosnya yang kini terasa sedingin lemari pendingin, Anggun seringkali melihat bayangan kecil berlarian di sudut mata, diikuti suara tawa halus yang memantul di dinding-dinding sempit. Namun setiap kali ia menoleh, yang tersisa hanyalah kekosongan dan aroma melati yang menyengat, meninggalkan rasa hampa yang amat dalam di dadanya. Puncak horor emosional itu terjadi pada suatu malam Jumat yang sunyi, ketika Anggun terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di bagian dadanya. Meskipun di dunia nyata ia tidak pernah hamil apalagi melahirkan, kelenjar susunya terasa bengkak dan berdenyut kencang. Sebuah manifestasi fisik dari tuntutan alam gaib. Di bawah remang lampu kamar, ia melihat kedua anaknya, pangeran kecil dan putri kecil dengan mata hitam pekat, duduk tepat di tepi ranjangnya. Mereka tidak lagi hanya berupa bayangan kabur, melainkan tampak begitu padat, namun tetap tak tersentuh. Saat Anggun mencoba memeluk mereka, jemarinya hanya menembus udara dingin yang menusuk hingga ke tulang belakang. Seolah-olah ia mencoba menangkap gumpalan asap yang beku. "Ibu, kami lapar," bisik sang putri kecil dengan suara yang merupakan gema dari suara Anggun sendiri saat masih kanak-kanak. Seketika itu juga, kesadaran Anggun terseret paksa ke istana bawah tanah. Di sana, di atas singgasana yang dikelilingi oleh para pelayan jin yang membisu, Arkan memaksa Anggun untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu kerajaan. Anggun merasakan sakit fisik yang tak terlukiskan saat kedua anak itu mulai menyusu pada jiwanya, menyerap energi hidupnya, hingga ia merasa tubuh manusianya di dunia nyata menjadi semakin kurus dan pucat. Setiap tarikan napas anak-anak gaib itu
terasa seperti pisau yang mengiris emosinya, menciptakan ikatan batin yang dipaksakan, tetapi begitu kuat hingga Anggun mulai menangis histeris karena ia mencintai makhluk-makhluk yang secara logis seharusnya ia takuti. Keadaan ini membuat Anggun perlahan kehilangan kewarasan di dunia manusia. Ia seringkali ditemukan oleh pemilik kos sedang duduk di lantai sambil menggendong udara kosong, menggumamkan lagu pengantar tidur dalam bahasa kuno yang menyayat hati. Ia tidak lagi bisa membedakan mana mimpi dan mana yang nyata, karena rasa sakit saat menyusui itu terus terbawa hingga ia terbangun, meninggalkan bekas memar biru di kulitnya yang semakin tipis. Dalam kegilaannya, Anggun menyadari bahwa Arkan tidak hanya menginginkan tubuhnya, melainkan ingin menghancurkan batas identitasnya, hingga ia tidak lagi merasa sebagai manusia, melainkan sepenuhnya menjadi bagian dari kerajaan kegelapan yang menuntut seluruh hidup dan matinya. Seluruh hidup dan matinya seolah telah digadaikan pada kerajaan kegelapan itu. Namun sisa-sisa kesadaran manusia dalam diri Anggun menolak untuk menyerah sepenuhnya pada kehancuran. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Anggun menyeret tubuhnya yang kian ringkih menuju sebuah desa terpencil di pedalaman Banten, mencari seorang kiai yang namanya hanya dibisikkan oleh mereka yang pernah berurusan dengan penguasa alam sebelah. Kiai tersebut seorang lelaki tua dengan tatapan mata yang sejuk namun tajam, hanya menatap Anggun sejenak sebelum menghela napas panjang, seolah ia bisa melihat beban ribuan tahun yang bergelayut di pundak perempuan itu. Ikatan ini bukan lagi sekadar gangguan, nak. Ini adalah pernikahan yang sah di alam mereka. Suara kiai itu berat, dipenuhi keprihatinan yang mendalam. 7 tahun kamu telah menjadi bagian dari mereka. Jika kamu ingin memutus ikatan ini sekarang, kamu harus siap kehilangan separuh jiwamu. Salah satu dari anak-anak gaib itu harus mati agar kamu bisa kembali. Atau kamu akan selamanya terjebak sebagai bayangan di dunia ini. Proses ruqyah dimulai pada malam yang paling gelap, di dalam sebuah ruangan kecil yang hanya diterangi oleh sebatang lilin. Saat doa-doa mulai dilantunkan, suasana tenang seketika berubah menjadi medan perang yang mengerikan. Udara di dalam ruangan mendadak berputar hebat, menciptakan pusaran angin dingin yang membawa bau bangkai dan logam berkarat. Tubuh Anggun melenting ke udara. Tulang-tulangnya berderak, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata ke berbagai arah. Dari tenggorokannya keluar suara geraman berat yang bukan miliknya. Sebuah teriakan murka dari Arkan yang tidak terima miliknya diganggu oleh kekuatan suci. Penyiksaan gaib itu mencapai puncaknya ketika Anggun mulai memuntahkan cairan hitam kental yang berbau amis darah, diikuti oleh jeritan-jeritan yang menyerupai tangisan bayi yang menyayat hati. Arkan muncul di hadapan batin Anggun dengan wujud yang mengerikan. Bukan lagi seorang yang tampan, melainkan sosok raksasa dengan tanduk emas yang membara. Ia mencengkram jantung gaib Anggun, memberikan rasa sakit yang membuat Anggun hampir memohon agar nyawanya dicabut saja saat itu juga. Namun di tengah siksaan yang membakar itu, Anggun melihat bayangan ibunya yang terus berdoa di sudut ruangan, menjadi satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak terseret sepenuhnya ke dalam lubang hitam yang diciptakan Arkan. "Lepaskan aku!" jerit Anggun di tengah banjir darah hitam yang mengucur dari mulutnya. Sementara tangannya mencakar lantai hingga kuku-kukunya hampir terlepas. Ia merasakan separuh dari dirinya mulai terkoyak. Sebuah rasa kehilangan yang begitu hebat, seolah ada bagian dari jantungnya yang dicabut secara paksa. Di ambang batas kematiannya, ia harus memilih
antara menyerah pada kenyamanan semu di istana gaib atau menanggung luka permanen di dunia nyata demi sebuah kebebasan yang berdarah-darah. Kebebasan yang berdarah-darah itu terasa semakin nyata ketika Anggun merasakan jiwanya tercabik di tengah amukan badai gaib yang melanda ruangan kecil tersebut. Namun, di tengah siksaan Arkan yang semakin membabi buta, sebuah keajaiban yang menyakitkan muncul dari sudut yang paling tidak terduga. Putri gaibnya, sosok kecil yang paling mirip dengan wajah Anggun, tiba-tiba berdiri di antara ibunya dan kemarahan sang ayah. Dengan mata hitam pekat yang kini berkaca-kaca, sang putri kecil itu menatap Anggun, memberikan sebuah pandangan yang mengandung kasih sayang tulus yang tak seharusnya dimiliki oleh bangsa jin. Ternyata, selama 7 tahun di alam lain, sang putri telah menyerap terlalu banyak sisi kemanusiaan dari jiwa Anggun saat ia menyusu, membuatnya memiliki empati yang tak dimiliki oleh kaumnya sendiri. Ia melihat penderitaan ibunya dan memahami bahwa cinta ayahnya hanyalah penjara yang berkedok istana. Dengan keberanian yang melampaui kodratnya, anak itu membisikkan cara untuk memutus ikatan darah tersebut ke dalam batin Anggun. Sebuah rahasia bahwa Arkan menyembunyikan inti jiwanya di dalam cincin batu hijau yang menyatu di jari manis Anggun. Pengkhianatan sang anak seketika menyulut murka yang belum pernah terlihat sebelumnya di wajah Arkan. "Anak durhaka, kau berani mengkhianati darahmu sendiri demi manusia lemah ini?" raung Arkan dengan suara yang menggetarkan pondasi bangunan. Tanpa ampun, Arkan melayangkan tangannya, mencengkram leher putri kecilnya sendiri, hingga sosok itu berpendar redup dan mulai hancur menjadi serpihan cahaya hitam. Anggun menjerit histeris, merasakan sebuah lubang besar menganga di dalam dadanya. Setiap inci rasa sakit yang diderita anaknya berpindah ke dalam jantungnya. Saat putri gaib itu dimatikan secara paksa oleh ayahnya sendiri, Anggun merasakan sensasi seperti kehilangan anak kandung di dunia nyata. Sebuah duka yang begitu tajam hingga mampu menghancurkan kewarasannya. Kematian anak itu menjadi tumbal yang tak terelakkan, menciptakan celah dalam perlindungan gaib yang selama ini membentengi Arkan. Emosi puncak yang meledak dari duka Anggun berubah menjadi kekuatan murni yang menghantam balik dominasi Arkan. "Aku bukan milikmu, aku manusia, dan aku adalah ibu yang kau lukai," teriak Anggun dengan suara yang sanggup membungkam geraman jin tersebut. Di bawah bimbingan doa sang kiai dan pengorbanan tragis anaknya, Anggun mulai mencengkram cincin batu hijau itu dengan seluruh tenaga yang tersisa. Ia tidak lagi peduli jika jarinya harus hancur, karena ia tahu bahwa hanya dengan menghancurkan simbol ikatan itu, ia bisa membalaskan dendam atas nyawa anaknya yang telah dikorbankan demi kebebasannya. Simbol ikatan itu akhirnya retak di bawah cengkraman jemari Anggun yang bersimbah darah. Namun kehancurannya justru memicu ledakan dimensi yang menyeret paksa kesadarannya kembali ke istana bawah tanah untuk terakhir kalinya. Kali ini, istana itu tidak lagi memancarkan cahaya biru yang megah, melainkan tampak runtuh dan dikelilingi oleh api hitam yang membakar pilar-pilar batu. Arkan berdiri di tengah aula yang hancur, menanti dengan tatapan yang tidak lagi penuh amarah, melainkan kesedihan yang mendalam. Ia telah menyiapkan sebuah pesta perpisahan abadi, sebuah manipulasi terakhir di mana ia menunjukkan bayangan masa depan yang berkilauan jika Anggun memilih untuk tinggal. "Lihatlah sayangku," bisik Arkan sembari mengulurkan tangan yang gemetar, menunjukkan penglihatan tentang keabadian di mana mereka bisa memulai kembali, membangun keluarga baru dengan anak-anak yang tidak perlu dikorbankan. "Di luar sana, kau hanyalah wanita yang kehilangan 7 tahun hidupnya, dianggap gila oleh dunia, dan akan menua dalam kesedihan. Tetapi di sini,
Kau adalah ratu abadi bagi cintaku yang tak pernah padam. Anggun menatap wajah tampan yang telah menipunya selama 7 tahun itu dengan air mata yang membasahi pipinya yang kini kian tirus. Hatinya perih, menyadari bahwa sebagian dari dirinya memang telah mencintai sosok ini dalam kegelapan yang dipaksakan. Tetapi ingatan akan wajah ibunya yang rentah dan pengorbanan putri kecilnya yang kini telah menjadi abu gaib membuatnya menguatkan hati. Dengan tangan gemetar, ia menerima cawan berisi air suci yang diberikan oleh proyeksi batin sang kiai. Sebuah cairan yang akan membakar seluruh ikatan gaib dalam jiwanya, namun juga akan menghapus separuh dari esensi hidupnya. Saat air suci itu menyentuh kerongkongannya, Anggun merasakan sensasi seperti meminum lelehan besi yang membara. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga ia merasa sel-sel tubuhnya sedang dipisahkan satu persatu dari dimensi gaib tersebut. Di tengah siksaan yang membakar itu, ia melihat Arkan jatuh terduduk dan untuk pertama kalinya ia melihat Raja Jin menangis. Air mata hitam mengalir dari mata pekat itu, membuktikan bahwa makhluk dari alam lain pun bisa merasakan kehilangan yang menghancurkan. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dua alam, perintih Arkan, sebelum wujudnya perlahan memudar menjadi kabut asap yang menyedihkan. Anggun terjatuh di lantai semen ruangan ruqyah di dunia nyata dengan tubuh yang dipenuhi luka gores gaib yang mengeluarkan nanah bening. Ia terengah-engah, merasakan dunianya yang sunyi kembali merapat. Namun dengan harga yang sangat mahal, ingatan tentang detail wajah Arkan dan kemegahan istananya mulai memudar secara paksa dari benaknya, meninggalkan sebuah lubang hampa yang dingin di dalam jiwanya. Ia telah kembali ke dunia manusia, namun ia kembali sebagai raga yang pecah, membawa beban ingatan yang setengah hilang, dan rasa duka atas anak-anak yang tak akan pernah bisa ia peluk lagi dalam kenyataan. Hal itu kini hanyalah gema yang tertinggal di sudut-sudut matanya, menjadi harga mati atas kebebasan yang ia tebus dengan separuh nyawanya. Anggun mencoba menjalani hidupnya kembali di Jakarta, namun kota itu terasa seperti panggung sandiwara yang asing. Gedung-gedung yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih canggih dari ingatannya di tahun 2019 terus mengingatkannya bahwa ada 7 tahun yang telah dicuri darinya. Meski secara medis ia dinyatakan sehat, berat badannya tak pernah benar-benar pulih dan kulitnya tetap menyisakan pucat yang abadi. Seolah matahari tak lagi mampu menghangatkan darahnya yang telah tercemar hawa dingin alam lain. Trauma itu tidak pernah benar-benar pergi, melainkan bersembunyi di balik hal-hal kecil yang tidak terduga. Setiap kali hujan deras mengguyur atap seng, Anggun akan membeku di tempatnya, karena di antara deru air, ia selalu mendengar suara halus yang memanggil, "Ibu, pulang," dari kejauhan yang tak terjangkau. Cincin batu hijau itu memang sudah hancur secara fisik, namun di jari manisnya kini muncul sebuah guratan luka permanen berwarna kehitaman yang menyerupai bentuk cincin tersebut, yang terkadang akan berdenyut panas setiap kali ia melintasi tempat-tempat gelap. Ia sempat mencoba memulai hidup baru, menikah dengan seorang pria biasa yang merupakan mantan rekan kerjanya yang setia menanti. Namun bayang-bayang Arkan tidak membiarkannya bernapas lega. Pada malam pertama pernikahannya, sang suami terbangun karena ketakutan melihat Anggun berdiri di pojok kamar yang gelap gulita, sedang berdialog dalam bahasa kuno dengan sebuah bayangan tinggi yang tak terlihat oleh mata manusia. Anggun hanya menoleh dengan tatapan kosong, tersenyum getir, seolah ia sedang menjamu tamu agung yang tak bisa diusir. Ketakutan sang suami semakin menjadi-jadi ketika beberapa bulan kemudian Anggun dinyatakan hamil. Di saat semua orang bersuka cita atas keajaiban itu, Anggun justru sering menghabiskan waktu di kamar mandi, menangis dalam diam
sambil mengelus perutnya yang terasa jauh lebih dingin daripada suhu tubuh manusia normal. Puncaknya terjadi saat hari kelahiran itu tiba di sebuah rumah sakit di tengah kota yang sibuk. Ketika bayi itu lahir dan diletakkan di pelukan Anggun, seluruh ruangan mendadak menjadi hening, seolah-olah waktu berhenti berputar tepat di titik itu juga. Bayi mungil itu tidak menangis. Ia hanya membuka matanya yang lebar dan menatap langsung ke dalam jiwa Anggun. Alih-alih warna coklat atau hitam normal seperti bayi pada umumnya, sepasang mata itu bersinar dengan warna hijau zamrud yang menyala. Persis seperti mata Arkan yang penuh dengan rahasia purba. Anggun hanya bisa tersenyum getir, membelai pipi bayinya yang sedingin es sembari merasakan kehadiran Arkan yang berdiri tepat di belakang bahunya, membisikkan janji yang tak akan pernah luntur oleh zaman. "Mungkin ini balasannya," bisik Anggun dengan suara yang sudah menyerah pada takdir. Ia menyadari bahwa meski ia telah melarikan diri ke ujung dunia manusia sekalipun, darah kerajaan jin itu kini telah mengalir dalam garis keturunannya, menjadi jembatan yang akan terus menariknya kembali ke kegelapan. Dan sampai sekarang, setiap hujan deras melanda, Anggun masih mendengar suara Arkan berbisik di telinganya dengan nada yang teramat lembut namun mematikan. "Kau akan kembali padaku selamanya." Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.